untuk keluar dari masjid lebih awal atau lebih cepat atau lebih yang akhir. Dalam sholat berjamaah, Islam tidak hanya mengatur terkait dengan saf atau barisan sholat berjamaah, itu saf namanya, tapi juga mengatur kapan laki-laki dan wanita meninggalkan masjid selesai melakukan sholat berjamaah, ya. Makanya masjid itu ada babur rijal, ada babur nisanya, ada pintu untuk perempuan, ada pintu untuk laki-lakinya. Begitu. Janganlah bersatu antara pintu laki dan pintu perempuan. Ini pula adalah pula sengaja perempuan keluar dari pintu laki-laki. Itulah perempuan yang tak boleh datang ke masjid sholat berjamaah tuh. Udah dikasih pintu perempuan, keluarlah lewat pintu perempuan itu. Jangan keluar dari pintu laki-laki, ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan hadis dari salah satu istri Rasulullah SAW, yakni Ummu Salamah. Ya, dalam hadis riwayat yang sahih, hadis riwayat Bukhari, karena Rasulullah SAW, jika sallama qama an-nisa'u hina yaqdi taslimah. Boleh saya perbesar sedikit. Wa yaqusu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaqum. Oke, kita perkecil lagi. Jadi Rasulullah SAW itu kalau sudah mengucapkan salam untuk mengakhiri sholat, kata Ummu Salamah, para jamaah wanita yang di shaf belakang, ya, di shaf belakang, berdiri segera berdiri setelah Rasul SAW mengucapkan salam tadi, dan Rasul diam sebentar di tempatnya sebelum beliau berdiri. Artinya dibiarkan perempuan itu keluar lebih dahulu. Imam Az-Zawri mengatakan bahwa tindakan Nabi Muhammad SAW yang diam sebentar sebelum berdiri untuk meninggalkan masjid bertujuan memberikan waktu bagi kesempatan bagi jamaah wanita untuk meninggalkan masjid, ya, sebelum ada satupun dari jamaah pria yang melihat mereka. Saking hati-hatinya itu. Oh, sekarang nggak begitu, Umi. Dia tunggu laki itu keluar, ikut dia sama laki itu keluar. Kalau kalian sholat di masjid, kudu faham hal ini. Emang Umi nggak pernah sholat di masjid? Nggak, kecuali kalau saya safar, ya. Saya safar, ketemu waktu sholat, pasti nyari masjid, cari musola. Kalau kagak ada, ya di bawah-bawah pohon jadi, ya kan. Kalau dikhususkan untuk sholat ke masjid itu tidak, kecuali kalau suami di puasa yang dulu lah. Kapan? Kalau puasa yang ini pure sama sekali, mungkin karena capek, mungkin karena apa, suami nggak pernah ngajak lagi. Biasanya kalau setiap puasa tuh, Dek, tarawih 30 juz yuk, kemana? Di masjid ini. Pergilah kita tuh. Maka kita itu kudu menjaga adab, kudu menjaga tata cara, tutup aurat, izin suami, jangan sampai menimbulkan fitnah. Boleh ke masjid itu, tadi udah kita bahas. Sampai masjid, masuk lewat babun nisanya, malah pula cari pintu laki. Nah, nanti kalau sudah selesai, perhatikan baik-baik, ya. Jangan berebutan sama laki keluar dia ikut keluar. Tunggu aja dulu. Kalau mau lebih dulu nggak apa-apa. Kalau suami kita udah duluan misalnya di parkiran gitu, ya, maka kita keluarlah. Kita punya pintu sendiri tuh perempuan. Nah, begitu ya. Kalau sholat berjamaah di situ memang makmum ada laki juga kan, maka ada perempuan juga kan, tapi di mihrabnya masing-masing kan. Ini laki, ini perempuannya. Nanti kita bahas lagi konfigurasinya ya setelah ini, karena ini baru bab satunya, bukan bab satunya maksudnya, karena dua bab kita hari ini insya Allah ya. Yang bab keduanya terkait dengan konfigurasinya nanti ya. Kalau sholat berjamaah itu ada laki, ada perempuan, maka dianjurkan untuk laki-laki diam sejenak. Kalian para laki-laki ya, janganlah pula berburu-buru. Buru kita Umi, kita mau pergi Umi. Ya kalau memang begitu adanya, gadul basar lah,
Ya, janganlah pula telingak-telinguk macam maling lagi ngincar benda aja. Ya, gadul basar. Karena anjuran dari Rasulullah SAW, tahan dulu, biarkan perempuan dulu yang keluar. Nah, biasanya trik ini dipakai ketika kita sholat id nanti, ya. Karena kita sholat id itu tidak muat kalau di dalam masjid, luber dia sampai luar masjid. Tapi tetap pakai mihrab, karena saya sholat idnya dekat rumah sini, masjid dekat rumah. Jadi panitia itu satirnya tinggi. Nah, kita perempuan, kita keluar duluan tuh, laki-laki masih duduk di tempatnya, kita pulang duluan, gitu. Nah, itu berarti memang sudah diatur ya oleh panitia gitu. Karena pernah suatu hari awal-awalnya itu ya di masjid sini enggak, berhamburan laki perempuan bareng aja itu. Udah gitu jalannya kecil, selap-selip lagi. Nah, tapi Ramadan yang kemarin, 2 Ramadan atau 3 Ramadan gitu ya, saya perhatikan agak beda. Kita perempuan sudah keluar duluan, laki-lakinya masih duduk di tempatnya gitu. Keren dalam hati, mantap nih. Panitianya keren tuh. Ya, panitia masjidnya, DKM dan sebagainya kan, pasti mereka yang mengatur. Tapi awal-awalnya enggak gitu. Berebutan, salip-salip laki perempuan gitu ya. Aduh, ini gimana ini gitu. Makanya saya suka keluarnya udah sepi. Duduk aja saya di situ, ntar kalau udah sepi baru saya keluar gitu. Nah, tapi pas lebaran berikutnya, insya Allah lebaran yang ini juga insya Allah sama gitu ya, karena mungkin sudah regulasinya udah diperbaiki lah gitu ya, masya Allah. Mudah-mudahan di masjid-masjid yang lain juga begitu ya, karena nanti kita sholat id kan nggak muat, masjidnya meluber sampai luar gitu. Jadi yang laki-laki tuh duduk aja dulu gitu, nggak usah langsung bangun pulang, biarkan perempuannya pergi dulu gitu. Kalau kita mau ikuti aturan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ya, gitu. Nah, bagi wanita selesai melaksanakan sholat berjamaah, hendaknya mereka segera meninggalkan masjid. Kita lebih dulu, apalagi kita kan banyak urusan tuh di rumah. Ya, duluan kita sampai rumah karena suami pulang, udah kita siapin makan dan sebagainya. Kita juga terhindar dari pandangan laki-laki itu tadi gitu ya. Makanya laki-lakinya masih duduk semua, kita perempuan udah pulang duluan gitu. Sebelum jamaah laki-laki itu memang beranjak dari tempat duduknya, ya. Karena itulah yang disampaikan oleh Ummu Salamah lagi di dalam, masih dalam hadis riwayat yang sahih juga. Yang pertama tadi hadis riwayat Muslim, yang ini hadis riwayat Bukhari. Innan nisaa fi ahadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kunna idza sallama min al-maktubah. Ya. Kunna wa thabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ar-rijali ma sa'allahu fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal. Jadi sesungguhnya ini artinya para wanita di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat tuh segera berdiri, karena kita memang langsung pulang gitu ya. Ya. Dan Rasulullah SAW berserta orang yang sholat dari kaum laki-laki melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila Rasulullah SAW berdiri maka berdirilah mereka. Artinya imam juga tuh belum balik itu. Intinya di sini ya, ketika kita pulang, set perempuan duluan, laki itu masih di situ gitu. Itu sebenarnya kan menghindari hal-hal yang tidak-tidak ya. Artinya potensi-potensi fitnah, potensi-potensi hal-hal yang lain-lain lah gitu ya. Maka Ibnu Qudamah ya mengatakan bahwa hadis yang tadi dari jalur Ummu Salamah tadi, istri Rasulullah SAW, ada 2 hadis sahih tadi dari riwayat Muslim dan riwayat Bukhari. Kata Ibnu Qudamah, salah satu ulama dari kalangan madhab Hambali, ya, bahwa hadis itu terkait dengan mengatur agar wanita ini keluar lebih dahulu meninggalkan masjid, ya, agar tidak ada jeda waktu yang memungkinkan wanita dan laki-laki bertemu, bercampur baur, berpandang-pandangan lah di situ ya. Dan beliau juga menambahkan kalau dalam barisan sholat berjamaah ya ada jamaah wanita, maka imam itu hendaknya diam di tempat sebentar sampai kira-kira jamaah wanita ini sudah meninggalkan masjid. Intinya gitulah ya ininya ya. Karena kata Rasulullah SAW lagi sebagai penutup dari bab ini, bahwa dari hadis riwayat Muslim, hadis sahih, inni imamukum fala tubadiruni birruqu'i wala bisujudi wala
bil qiyami wala bi insiraf, ya. Sesungguhnya aku ini adalah imam kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kalian mendahului aku saat melakukan ruku, sujud, berdiri, juga saat meninggalkan masjid, kecuali untuk perempuan pulang dulu. Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat masih di tempat duduk, para sahabiah udah pulang duluan biar tidak ada celah untuk bertemu. Kira-kira begitu ya terkait dengan beberapa yang berhubungan dengan sholat berjamaah bagi wanita. Nanti kalau ada yang masih kurang, serasa mungkin ada kasus atau apa yang perlu dipertanyakan, silahkan ditanya. Tapi kita lanjutkan dulu ke bab berikutnya, karena saya sudah menargetkan kita ini ada 2 bab hari ini ya, sebelum kita libur ya. Karena nanti kalau kita sudah libur, beda lagi dah ceritanya itu. Ya, kita sudah masuk ke bab ke fikih selanjutnya nanti ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan posisi barisan wanita. Ini terkait dengan konfigurasinya ya. Mana lah pula ini materinya. Oke. Ya. Di layar belum ada kelihatan? Belum ada. Belum. Sebentar. Saya share materinya dulu. Oke. Kita tidak banyak halaman di materi yang selanjutnya. Hanya ada 7 halaman saja. Berarti ini lebih banyak ketimbang yang tadi hanya 6 halaman. Berarti saya harus split lebih cepat ya. Nanti dicatat mana bagian atau part yang tidak dipahami, atau mungkin ada kasus yang sulit dipahami, nanti dicatat dulu, nanti biar bisa ditanya di akhir ya. Baik, konfigurasi barisan wanita atau posisi barisan wanita. Wanita seperti halnya laki-laki ya, kita dapat menunaikan ibadah sholat berjamaah yang kita tadi sudah tahu hukumnya. Sholat berjamaah itu baik di rumah maupun di masjid. Akan tetapi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan terkait dengan posisi atau konfigurasinya wanita dalam shaf sholat berjamaah ya. Ini khususnya di masjid, ya. Dan konfigurasi ini juga dipakai nanti ketika sholat di rumah, tidak hanya di masjid ya. Posisi wanita sebagai makmum, jangan sampai salah ini ya. Semangat pergi sholat ke masjid berjamaah ya, tapi ngawur ya. Konfigurasi makmum aja nggak paham. Semangatnya sih bagus, jos berangkat sholat masjid berjamaah ya, tapi urusan konfigurasi jamaah nggak tahu ya. Kembali kita ke hukum tadi bahwa perempuan ini boleh, apalagi dalam mazhab Syafi'i ya, dibolehkan perempuan itu untuk sholat berjamaah ke masjid bersama laki-laki ya, tapi makruh bagi yang gadis ya. Bolehnya itu bagi yang tua. Haram dalam madhab Hanafi gadis maupun yang tua. Dalam madhab Zahiri keluar dari 4 madhab. Kalau madhab Zahiri tadi apa hukumnya? Ayo, kuatlah ingatan kalian. Madhab Zahiri apa hukum sholat berjamaah bagi wanita? Membolehkan ya. Jadi cuma mazhab zahiri saja ya, ndak ada aturan, artinya boleh gitu ya. Berbeda dengan 4 mazhab ya. Tapi makanya suatu hari nanti kalau ada ustadz yang mau ceramah gitu kan ya, boleh kalian itu ya, bahkan disunahkan mungkin begitu dalam mazhab zahiri ya, dianjurkan, disunahkan bagi perempuan datang sholat ke masjid ya, ndak ada terkecuali. Kenapa? Argumentasinya karena sholat berjamaah ini pahalanya tinggi katanya. Itu pendapat di luar 4 madhab, bukan pendapat 4 madhab. Kembali ke konfigurasinya, itu hukum kita sudah paham ya, gitu ya. Sekarang makmum wanita semua madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali